نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, para jamaah Masjid Raudatul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini kita berkenan Allah kumpulkan kembali untuk melanjutkan pembelajaran bersama kita untuk mengkaji kitab 62 amalan pembuka pintu surga. Yang alhamdulillah kita telah menuntaskan 19 amalan para jamaah, yang semoga di antara 19 amalan ini, ya, terutama amalan yang pertama perihal tauhid, menghindari kesyirikan, itu sudah kita amalkan dan menancap di dalam kalbu kita insya Allah. Selebihnya dan semoga di antaranya ada yang menjadi wasilah, ada yang menjadi jalan untuk kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang maha kita idam-idamkan. Amin Allahumma amin. Sekarang kita akan masuk ke bab yang ke-20, jamaah sekalian. Terjemahannya bisa dibacakan ya, insya Allah ya. Jadi bab yang ke-20 itu adalah bersikap toleran terhadap orang yang sedang kesusahan. Dalam hal ini termasuk kepada orang yang berhutang, jemaah sekalian, kepada kita yang nanti kita akan bacakan. Adapun dalil yang dinukil oleh al-mu'allif penulis adalah dari hadis riwayat al-Imam Ahmad dalam musnadnya, al-Imam al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih, yang bunyinya dari sahabat yang mulia Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan mata fadakhala al-jannah faqila lahu ma kunta ta'malu qal fa imma dzakara aw dzukira faqal inni kuntu ubayyi'un nas fakuntu unzirul mu'thira wa ajawwazu fis sikkati aw fin naqdi faghfira lahu." Silakan. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, lalu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dikatakan kepadanya, "Apa yang perlu kamu kerjakan?" Rasulullah SAW melanjutkan, "Maka antara ia mengingatnya sendiri atau diingatkan padanya, ia berkata, sesungguhnya dulu aku adalah seorang pedagang. Aku menangguhkan pembayaran." Hadis riwayat Imam Ahmad dan masih ada kelanjutannya. Menangguhkan pembayaran orang yang sedang kesusahan. Aku menangguhkan pembayaran orang yang sedang kesusahan dan aku bersikap toleran dalam masalah uang. Maka dengan sikap itu dosanya diampuni. Abu Mas'ud berkata, aku mendengarkannya langsung dari Rasulullah SAW. Muttafaq alaih. Redaksi di sini dari Imam Muslim.
Masya Allah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini ada riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang laki-laki tersebut ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amalan apa yang bisa mengantarkan seorang laki-laki ini bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla? Ya, ternyata dia sangat toleran. Jadi dia sangat lunak terhadap siapa? Terhadap saudara muslim yang lainnya yang memiliki tanggungan utang kepadanya. Jadi ini adalah satu amalan yang luar biasa, karena memang kita pun yang meminjamkan pasti selalu akan berharap dipenuhi pembayarannya. Nah, ini ditangguhkan. Nah, maka amalan-amalan ini yang bisa menyampaikan seseorang tersebut ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa jamaah sekalian. Apakah kita mampu atau tidak? Biasanya kita agak, bentar, ada kerusuhan sedikit. Lanjut ya. Baik. Sampai mana ini? Ya, masalah hutang ini ya. Ya, masalah hutang. Jadi kalau ini terjadi kepada kita, kalau kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Ya, karena memang kita posisinya sedang menolong saudara muslim kita yang lainnya. Dan berbalik jemaah sekalian, biasanya kita tidak sabar ya untuk menagih. Dan ketidaksabaran kita ini juga kadang-kala dipicu oleh saudara muslim kita yang besok sore dinyajikan bayarnya untuk kita. Semakin itu tertunda, kalau kita ikhlas, ternyata ada balasan surga. Ya, memang ini luar biasa, satu amalan yang menyatukan antara obsesi finansial, kesabaran, ketawaduan, dan rasa ingin menolong saudara muslim kita, bagaimanapun itu kondisinya. Itu jamaah sekalian. Dan ada doa ya, mungkin sudah kita hafal, kalau yang baru mendengarnya harus dihafal jemaah. Doanya pendek sekali. Biasanya kita bacakan juga tadi mungkin setelah tahiyat akhir atau pada salat sunnah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami memohon kepadamu agar dijauhkan dari perbuatan dosa, min ma'thami, perbuatan dosa, wal maghrab. Al maghrab itu adalah apa? Utang. Nah, ini adalah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita amalkan jemaah sekalian untuk mencontoh. Nabi saja jemaah sekalian, Nabi saja berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan dosa dan perbuatan berhutang. Nah, berhutang ini kalaulah memang kita berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, ya secara hukum ekonomi masih dan hukum sosial masih dimaklumi gitu kan ya. Dan justru berarti itu memerlukan pertolongan kita. Ya, semisal kekurangan beras, kekurangan pakaian dan lain sebagainya. Nah, ini harus saling menolong oleh saudara muslim yang lainnya. Tapi andaikan kita berhutang untuk hutang-hutang yang konsumtif, nah tentunya ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Apalagi hutang-hutang ini diselimuti oleh praktek-praktek ribawi. Jadi berlipat kesalahan kita ini jamaah sekalian. Dan biasanya hutang-hutang yang konsumtif ini mengapa terjadi? Secara hukum ekonomi kalimatnya adalah karena obsesi sebetulnya. Ya, karena obsesi yang kemampuan kita belum bisa melampaui obsesi tersebut. Masih jauh di bawahnya. Ya, semisal
kita ingin memiliki kendaraan tertentu, misalkan roda 2 dengan merek A, ya karena cc-nya harus tinggi, ya melihat tetangga kita atau rekan kerja kita mempergunakan kendaraan yang baik, misal sepeda motor yang jauh lebih baik daripada kita. Karena obsesi yang tidak terkendali, maka akhirnya dengan segala cara bersusah payah dan seringkali melampaui kemampuan finansial kita dan akhirnya terjerembab di dalam hutang. Nah, ini yang harus diwaspadai baik kita ataupun untuk keluarga kita. Rezeki kita sudah sangat sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takaran dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pada tempatnya kita iri atau kita mempunyai obsesi yang tidak terkendali terutama terhadap terhadap hutang-hutang atau kepemilikan barang konsumtif yang melampaui harga tersebut melampaui dari pendapatan rutin bulanan kita. Ini berbahaya. Apalagi yang tadi sudah disampaikan, cara memenuhi obsesi tersebut juga diselimuti oleh praktek-praktek ribawi. Tentu ini harus kita hindari. Dan kalaulah kita sudah terjerembab di dalamnya, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan semoga segera diberikan jalan keluar dari belenggu tersebut. Doa juga harus menjadi senjata kita. Terus apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para umat sampai kepada kita. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, itu senjata kita jemaah sekalian. Senjata kita. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya harta-harta yang halal untuk kita semua dan keluarga. Tidak diliputi praktek-praktek yang melanggar syariah. Karena berat sekali pertanggungjawabannya ini. Berat dan bisa jadi ini yang mendegradasi amalan kita di dunia. Naudzubillah min dzalik. Karena obsesi berhutang. Dan kemudian kita menyusahkan saudara muslim yang lainnya. Ya karena kita tidak mampu juga melunasinya semisal seperti itu. Nah, semoga kita menjadi muslim yang taat, yang patuh kepada perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian adalah hadis yang kedua. Jadi di dalam bab 20 ini al-mu'allif yang terkait toleran terhadap hutang saudara muslim ini membahas menukil dua hadis. Kemudian hadis yang dari redaksi Al-Imam Bukhari adalah anna rajulan kana fi man kana qablakum atahul malaku liyaqbida ruhahu faqila lahu hal amilta min khairin qal ma a'lamu qila lahu unzur qala ma a'lamu syai'an ghaira anni kunta ubayi'un nasa fid dunya wa ujazihim fa'udhirul mu'sira wa atajawazu 'anil ma'sir fa'adkhalahullahu jannah. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian didatangi oleh malaikat yang akan mencabut roh. Kepada laki-laki tersebut ditanyakan, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Laki-laki itu menjawab, aku tidak ingat. Kepada laki-laki itu dikatakan, cobalah ingat-ingat. Laki-laki itu berkata, aku tidak ingat satupun amal yang aku lakukan kecuali aku dulu pernah memberikan utang kepada orang lain sewaktu di dunia dan bersikap toleran terhadap mereka. Aku memberi tangguh kepada orang yang berkelapangan dan bersikap toleran kepada orang yang kesusahan. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. An-Nawawi berkata, kata Ad-Najruz atau
Tazawulus artinya sikap memaafkan dan bersikap toleran kepada meminta atau menuntut hanya, serta mau menerima sesuatu yang di dalamnya itu terdapat sedikit kekurangan. Salam jazakallahu khairan. Ini adalah bukti yang kedua jamaah sekalian bahwa memang toleran terhadap hutang, toleran terhadap hutang saudara muslim kita ini satu amalan yang besar. Ya, karena ini gabungan amalan ini. Bersabar, mengorbankan harta kita tertahan di saudara muslim kita dan lain sebagainya. Ya kemudian ya itu biasanya bahasanya ya besok dibayar, nanti sore dibayar, tapi tidak kejadian itu pembayaran. Membutuhkan kesabaran yang mungkin pernah juga kita alami. Demikian jamaah sekalian. Jadi untuk untuk terhindar dari hutang-hutang tersebut, maka yang pertama senjata kita adalah doa tadi yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, harus diamalkan jamaah sekalian doa ini. Nabi saja berdoa untuk terhindar dari hutang, apalagi kita sebagai umatnya, maka doa ini harus rajin kita lantunkan pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga obsesi kita ini terjaga dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang qanaah, yang berterima kasih, yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi kita bersyukur setiap halinya. Jamaah sekalian, masalah hutang, jadi kita kembangkan sedikit. Masalah hutang juga apabila kita ini, misalkan kita dalam posisi yang berhutang, boleh jadi ketika kita wafat, ini akan merepotkan saudara kita yang masih hidup. Ya. Terus terang ini pasti akan merepotkan, Mungkin nanti putra-putri kita akan menelusuri hutang kita kok banyak dan lain sebagainya. Ya tentunya ini akan ditagih. Walaupun nanti kita sudah wafat, akan ditagih pada kita semua. Ya ditagih dan ini akan menjadi beban saudara kita yang masih hidup. Seperti itu. Nah ini satu. Yang kedua akan menyusahkan negara. Kalau kita nukil dari tulisannya Syekh Albani, ketika seseorang ini wafat, meninggalkan hutang dan dia tidak memiliki peninggalan harta sama sekali, maka hutangnya itu menjadi beban negara. Dan negara yang wajib melunasinya. Nah, selain kita merepotkan saudara, juga membebani negara. Betapa tidak berprestasinya hidup kita jemaah. Ya kan? Kita sudah wafat, yang tertinggal hutang. Merepotkan putra-putri kita, merepotkan negara. Nah, jika negara juga tidak bisa menelusuri, rasanya jarang ya hutang kita dilunasi negara. Di negara kita ini jemaah, kecuali mungkin di Saudi masih ada ya. Kalau ini negara kita yang sudah wafat ya sudah gitu ya. Jadi seharusnya urut-urutannya itu memang negara dulu, itu kalau tidak ada saudaranya dulu, kalau tidak ada peninggalan harta sama sekali negara. Kalau negara tidak bisa menelusuri, maka saudara muslim yang lainnya yang bisa menutup hutang tersebut. Di Indonesia rasanya jarang ya. Semoga nanti terpilih pemimpin kita ya jemaah, ini bulan ini kan kita akan mendapatkan presiden yang baru. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga presiden ini adalah pilihan Allah dan pilihan rakyat yang adil, amanah, akhlaknya baik, jujur, sesuai harapan, bisa membuat kita dalam rangka selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, urutannya jamaah sekalian, jika negara ini tidak mampu atau tidak mampu menelusuri, ya kalau negara ya pasti masih mampu saja gitu kan ya, tergantung ulil amrinya. Apabila tidak juga bisa melunasi, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin yang mampu, yang bisa menelusuri hutang-hutangnya kemana, ditanggung tersebut dengan secara sukarela. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Jaminannya
surga. Gabungan lagi ini. Jarang ya yang seperti itu ya. Yang melunasi utang saudara muslim kita. Baik. Kita masuk ke dalam riwayat jamaah sekalian bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tidak mau mensolatkan orang yang berhutang ya. Jadi Nabi saja tidak mau mensolati jenazah yang sedang kondisi berhutang belum terlunasi. Jadi kita bacakan hadis ini dari sahabat Sa'ad bin Al-Adwal radhiyallahu an, anna akhahu mata wa taraka 300 dirham wa taraka iyalan qal fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi qala faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna akhaka mahbuthun bidainihi fadhhab faqdi anhu fadhahabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'anhuma imra'atun walaysat laha bayyinatun qal a'tiha fa innaha muhiqqah wa fihi riwayati sadiqah. Bahwasanya saudara laki-lakinya mati atau meninggal dunia, wafat dengan meninggalkan 300 dirham tadi jamaah sekalian, meninggalkan 300 dirham dan beberapa orang tanggungannya. Lantas ketika aku hendak memberikan uang itu kepada orang-orang yang menjadi tanggungan laki-laki tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sesungguhnya saudaramu tertahan oleh utang, maka pergilah dan lunasi utangnya. Maka aku bergegas pergi untuk melunasi utangnya. Setelah itu aku kembali lagi dan kukatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah melunasi seluruh utangnya kecuali 2 dinar saja yang diakui oleh seorang wanita sebagai miliknya, tetapi dia tidak menunjukkan bukti akan klaim itu. Nabi SAW bersabda, berikan uang itu kepadanya karena dia pengakuan atau klaimnya memang benar. Dalam sebuah riwayat dia seorang yang jujur jamaah sekalian. Jadi di sini perintah Nabi untuk melunasi hutang terhadap saudara muslim yang sudah wafat, ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegera dilunasi hutangnya. Jadi saya teringat juga jamaah sekalian, ini terjadi juga ya kepada kami gitu di keluarga, ada paman kami, qadarullah masyafa'al, wafatnya cukup mendadak karena serangan jantung. Beliau bermuamalah gitu kan, ada usaha perdagangan, berarti di situ ada aktivitas pembelian dan ada aktivitas penjualan. Yang namanya aktivitas pembelian biasanya kalau dari distribusi ada tempo biasanya. Ada tempo, apakah kita diberikan tempo 30 hari, 60 hari, dan itu adalah akad di dalam muamalah tersebut. Nah, pada saat wafat, teringat dengan riwayat ini, maka yang dilakukan oleh keluarga adalah langsung jemaah sekalian merekap utang piutangnya, supaya tidak tertahan amalannya oleh utang dari muamalah ini jemaah sekalian. Jadi langsung ditelusuri dan semua utang-utang dari paman, Allah yarham, segera dilunasi dari rekening perusahaannya yang ada pada saat itu supaya tidak tertanggung. Adapun piutangnya yang menjadi hak piutang dari pelanggan-pelanggannya mungkin yang sudah diterbitkan atau yang sudah dikirimkan barangnya dari hasil muamalah, ya maka itu bisa ditagih secara berkah. Tapi yang paling penting bukan piutangnya dulu, tapi utangnya dulu ini harus diselesaikan karena ini bisa tertahan jemaah sekalian amalannya. Alhamdulillah ya cukup jauh lokasi-lokasinya, tapi tetap kita tuju dan dari laporan-laporan selesai. Jadi ini adalah pengalaman yang dikaitkan dengan yang dikaitkan dengan riwayat itu. Jadi seluruh keluarga itu bahu-membahu untuk mencari tahu kemana larinya pembelian utang dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari laporannya karena tertata rapi jadi bisa tertelusuri jemaah sekalian, semuanya diselesaikan.
Jadi semoga sudah selesai gitu ya, dan semua amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kemudian ada satu hadis lagi yang cukup panjang ini jamaah sekalian, yang terkait dengan hutang. Hadis kedua adalah hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Dia bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin wa fi riwayatin shalla as-subh. Jadi diriwayatkan waktu salat subuh ya, menjalankan salat subuh. Falamma insarafa qala ahakuna min ali fulanin ahad fasakatal qaum wa kana idza btada'ahum bi syai'in sakatu faqala dzalika miraran thalathan la yujibuhu ahadun faqala rajulun huwadha qala faqama rajulun yajurru izarahu min muakhirin nas faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka fil marrataini ulayaini an takuna ajabtani ama inni lam unawwih bismika illa li khairin inna fulanan li rajulin minhum ma'surun bidainihi anil jannah fa in syi'tum fafduhu wa in syi'tum fa aslimuhu ila adzabillah falau ra'aita ahlahu wa man yataharrawna amrahu qamu faqadaw anhu hatta ma ahadun yatlubuhu bisyai'in. Hadis yang cukup panjang. Nabi SAW pernah mensolatkan satu jenazah dalam sebuah riwayat. Jadi riwayatnya ini melaksanakan sholat subuh jemaah sekalian. Sholat subuh sesudah selesai, beliau SAW bertanya, apakah di sini ada orang dari pihak keluarga si fulan ini? Orang-orang terdiam. Setiap kali beliau mulai menanyakan sesuatu kepada mereka memang biasa diam, tidak menjawabnya. Maka beliau SAW terus-menerus menanyakan hal ini hingga 3 kali. Tapi tetap tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Lalu ada seorang yang berkata, ini dia orangnya. Jadi ditanya oleh Nabi, ada keluarganya tidak dari jenazah ini yang akan disolatkan ini? Diam semua, tapi pada saatnya ketika Nabi menunggu, karena Nabi yakin ada yang tahu di antara jamaah yang hadir pada saat itu. Samurah meneruskan ceritanya. Jadi seseorang tersebut yang ditunjuk, ini katanya seperti itu. Kemudian muncul seorang ini dari belakang orang-orang yang hadir. Jadi dari belakang. Kemudian sahabat-sahabat ini diseret pakaiannya gitu. Diseret dari belakang itu. Karena lama sekali Nabi udah nanya berulang-ulang gitu loh, nggak ngaku dia gitu kan. Diseret kainnya gitu kan ke depan. Diseret. Akhirnya Nabi kemudian bertanya pada orang ini sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembutnya, apa yang menghalangimu dari menjawabku dari 2 pertanyaan yang kuajukan sebelumnya? Nabi tahu, insya Allah di dalam jamaah ini ada gitu yang tahu ini. Tapi kenapa tidak dijawab? Berdiam diri semuanya. Akhirnya Nabi bertanya dengan lembutnya. Nabi SAW, apa yang menghalangimu dari menjawabku dari 2 pertanyaan yang kuajukan sebelumnya, jamaah? Pertanyaan dari Nabi, apakah di sini ada seorang dari pihak keluarga gitu kan? Nah, ini tidak ada yang menjawabnya. Nah, sesungguhnya tidaklah aku memanggil namamu kecuali untuk suatu kebaikan. Jadi kalau Nabi sudah memanggil seseorang, pastilah seseorang itu akan diberikan kebaikan, jemaah sekalian. Pasti itu. Jadi kalau dipanggil oleh Nabi itu pasti akan diberikan ilmu, akan diberikan wasiat. Jadi luar biasa ya. Yesus karena saking ketakutan. Apa yang ditakutkan? Sesungguhnya fulan salah seorang dari kalangan mereka tertahan oleh utangnya untuk masuk surga. Apabila kalian berkenan, lunasilah utangnya.
Tetapi jika kalian rela, serahkan dia pada azab Allah. Ini kalimat yang bagi kita langsung menyedihkan jemaah ya. Jadi apabila kita berhutang, ya maka seperti itu ya, tertahan oleh utangnya amalan kita ini. Dan apabila kalian berkenan dari salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW, maka lunasi utangnya. Tapi jika kalian rela, maksudnya Nabi ini tidak mau melunasi hutangnya, maka kalian akan menyerahkan dia kepada azab Allah. Alangkah baiknya jika engkau beritahukan keluarganya serta orang-orang yang menangani urusannya, supaya mereka mau melunasi utangnya sehingga tidak ada seorang pun yang menuntut pelunasan utang terhadapnya. Nah, jadi ini jamaah sekalian, betapa pentingnya bahwa kita ini sangat concern ya terhadap hutang. Jangan sampai diminimalisir. Nah, hadis yang ketiga jamaah sekalian, hadis ini pun cukup panjang, jadi kita bersabar untuk membacakannya, mendengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini yang sangat populer, kita sering kali dengar dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia bercerita, mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu wa wada'nahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul janaiz 'inda maqami Jibril thumma adzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-salati alaihi faja'a ma'ana fatakhatta khutan thumma qala la'alla 'ala sahibikum daynan qalu na'am dinarani fatakhallafa qala sallu 'ala sahibikum faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah ya Rasulullah huma 'alayya faj'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma 'alaika wa fi malika wal mayyitu minhuma bari'un faqal na'am fasalla alaihi faj'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Aba Qatadah yaqul wa fi riwayah thumma laqiyahu minal ghadi faqal ma sana'atid dinarani qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama mata amsi hatta kana akhir dhalik wa fi riwayati al-ukhra thumma laqiyahu min al-ghadi faqal ma fa'ala ad-dinarani qal qad qadaytuhuma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal al-ana hina baradat alaihi jildu. Ada seorang laki-laki meninggal dunia lalu dimandikan jemaah sekalian. Jadi ada laki-laki ya meninggal dunia lalu dimandikan, terus mengkafani dan memberinya wewangian ya, dimandikan, dikafani, diberikan wewangian. Lantas jenazah itu diletakkan untuk Rasul SAW di tempat jenazah yang biasa diletakkan, yaitu di maqam Jibril ya. Selanjutnya kami memberitahu Rasulullah SAW untuk mensolatinya. Jadi sudah siap, laki-laki tersebut sudah diurus jenazahnya, sudah siap, sudah wangi, dihadapkan di hadapan Rasul SAW. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang bersama kami jemaah sekalian, melangkah beberapa langkah kemudian bersabda beliau, barangkali sahabat kalian ini masih mempunyai utang. Selalu ditanyakan begitu. Barangkali sahabat kalian ini masih mempunyai utang. Itu posisinya sebelum disolatkan jemaah sekalian. Sebelum disolatkan, mereka menjawab, ya Rasulullah SAW, sebesar berapa? 2 dinar. 2 dinar. Maka beliau SAW mundur jemaah. Tidak jadi mensolatkan. Tidak jadi. Beliau bersabda, solatilah jenazah sahabat kalian. Nabi nggak ikut jemaah. Nabi tidak ikut pada saat itu. Setelah itu ada seseorang dari kami yang bernama Abu Qatadah berkata dengan tegas kepada beliau, wahai Rasulullah, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Ya, Masya Allah ya.
Rasulullah SAW bersabda, kedua dinar itu menjadi kewajibanmu dan dibayar dari hartamu, sehingga jenazah ini lepas dari keduanya. Dia menjawab, ya. Maka Rasulullah pun jadi mensolatinya. Setelah statusnya jelas, jemaah, sudah tidak mempunyai hutang lagi. Awalnya Nabi tidak akan ikut, silakan sholatkan. Ya, Nabi mundur. Boleh disolatkan, tapi Nabi nggak mau. Ya, saking bencinya mungkin. Ya, seperti itu dengan orang yang wafat dalam kondisi berhutang. Nah, ini yang berbahaya. Maka Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Pada waktu bertemu dengan Abu Qatadah, beliau bersabda. Jadi Nabi ini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Qatadah, melunasi utang saudara muslim yang sudah wafat itu sebanyak 2 dinar. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Qatadah keesokan harinya lalu bersabda, apakah yang terjadi dengan kedua dinar itu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya baru saja kemarin dia meninggal dunia. Setelah itu dalam riwayat disebutkan pada esokan harinya beliau menemui seraya berkata, apa yang terjadi dengan 2 dinar itu? Dia menjawab, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, luar biasa jemaah sekalian. Setelah lunas utangnya, ya ini kita merinding ya, mendengar ini. Baru sekarang kulit tubuhnya menjadi dingin. Lawannya dingin apa? Panas berarti. Berarti jenazah itu ketika posisinya jemaah sekalian masih dalam posisi berhutang dan belum terlunasi hutangnya, berarti kulit tubuhnya masih panas itu. Takut kita ya, jemaah sekalian. Kulit tubuh kita walaupun kita sudah wafat dalam kondisi yang masih panas gitu, belum dingin. Ya, karena terlilit hutang. Bayangkan hutang itu praktek-praktek ribawi panasnya yang berlipat. Jangan sampai, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ya, seperti itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting sekali. Maka seyogyanya kita sekuat tenaga untuk menghindari hutang. Nah, kalaulah hutang ini memang kita lakukan karena memang tidak bisa dihindari aktivitas perdagangan kita, aktivitas muamalah kita, maka dirapikan jemaah itu hutangnya, dicatat. Kita masih memiliki beban pembayaran ke pemasok misalkan, ke siapa saja, itu tercatat dengan rapi, sehingga ketika kita wafat, dan semoga keluarga-keluarga kita bisa segera melunasi hutang tersebut, jangan sampai menggantung dan kulit tubuh kita masih dalam kondisi yang panas, belum dingin jemaah sekalian, karena masih tertanggung hutang kita. Nah, ini yang bisa kita petik dari peringatan-peringatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hutang. Baik, kita kembangkan lagi untuk mengisi waktu kita, jemaah sekalian, kepada sikap-sikap toleran. Sikap toleran, insya Allah ini tidak hanya dalam hutang piutang juga, tapi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sikap toleran sangat dekat kaitannya dengan kata-kata santun. Kata-kata santun. Santun ini adalah perintah Rasul SAW. Dan ini adalah salah satu parameter kita memilih pemimpin. Jadi kita harus memang memilih sosok-sosok pemimpin yang santun. Mengapa? Karena di antara perhiasan yang paling bagus dari seorang muslim adalah sifat yang santun. Para ulama mengatakan jamaah sekalian, sifat dan tabiat yang paling sesuai dengan orang-orang yang berakal dan bijak, karena ia mengandung kemuliaan jiwa. Jadi kesantunan, rasa toleran. Toleran tentunya ini toleran terhadap seorang muslim tidak masalah. Bukan berarti toleran terhadap
hal-hal yang lainnya terhadap orang-orang kafir dan lain sebagainya. Kita mengucapkan selamat kepada hari rayanya, ikut-ikutan mengucapkan ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi ini yang toleran. Jadi ada pembatasan-pembatasan dalam masalah akidah. Sifat dan tabiat yang paling sesuai dengan orang yang berakal dan bijak. Jadi santun itu erat kaitannya juga dengan orang yang memiliki akal yang cerdas, juga bijak. Karena ia mengandung apa? Kesantunan ini mengandung kemuliaan jiwa, kemudian ada ketinggian semangat, ada juga kelapangan dada, keselamatan jasmani, dan menghadirkan pujian tanpa diminta oleh orang yang santun tersebut, yang toleran tersebut. Penting kita menjadi sosok semisal kita merupakan pemimpin di keluarga, pemimpin di salah satu instansi, atau para jamaah memimpin satu bagian tertentu, yang harus ditonjolkan adalah sifat santun ini, sifat santun. Kita tarik buktinya jemaah sekalian dari dalil. Mengapa harus demikian? Nabi Muhammad SAW bersabda kepada As-Sayyid Abdul Qais radhiyallahu anhu, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu al-hilm wa jadi al-hilmu wa al-anatu." Jadi al-hilmu dan al-anatu. Kita bacakan, sesungguhnya pada dirimu, kata Nabi SAW, terdapat dua sifat yang Allah dan Rasulnya cintai. Apa itu? Ya, tadi kata-kata akhirnya ada al-hilmu wa al-anatu. Al-hilmu dan al-anatu. Apa itu? Al-hilm, halim, al-hilm, halim gitu kan. Itu adalah arti dari santun. Santun. Dan al-anatu adalah orang yang berhati-hati dari setiap pergerakannya, dari setiap ucapannya, dan lain sebagainya. Ujian jamaah sekalian, di dalam dunia pekerjaan pasti mungkin kita pernah merasakannya. Ujian kesantunan ini, bagaimana kita memperlakukan, saya seringkali berdiskusi, ujian kesantunan di dalam muamalah kita, bagaimana kita memperlakukan subordinat kita, atau mungkin staf kita, tim kita. Kalau kesantunan kepada atasan biasanya otomatis itu sudah. Karena kita merasa ingin dinilai baik, ya mungkin ada penilaian tahunan yang dikaitkan dengan kenaikan benefit yang akan diperoleh di tahun berikutnya dan lain sebagainya, atau insentif, bonus dan lain-lain, apresiasi dari perusahaan. Otomatis itu akan ada sifat santun itu, bahkan kadang-kala berlebihan. Tetapi ujiannya sesungguhnya yang saya pribadi rasakan, bagaimana kita memperlakukan tim kita itu dengan penuh kesantunan. Karena jemaah sekalian, pastilah kita punya kuasa untuk berbuat apa saja, pasti. Untuk berucap apa saja, memperlakukannya apa saja. Itu yang saya pribadi rasakan, kita punya kuasa atas itu. Dan terlebih apalagi ketika mungkin staf kita atau tim kita ini melakukan kesalahan. Ya, biasanya apa yang terjadi, teguran-teguran dari ucapan-ucapan kita ini keluar berlebihan, ya mas sekalian. Amarah, akhirnya apa? Kita ini jauh dari surga jadi. La taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Nah, kalau kita pemarah, sedikit-sedikit marah, ya biasalah staf melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Mungkin salah dalam membuat laporan dan lain sebagainya. Tidak goal gitu apa yang dirancangkan. Ya biasa seperti itu. Apakah kita harus marah-marah? Saya pikir tidak. Ya, saya pikir tidak, dan dikedepankan sikap al-hilmu wa al-anatu, sikap kesantunan dan kehati-hatian. Mengapa demikian ya mas sekalian? Boleh jadi staf kita atau tim kita di mata Allah jauh lebih mulia daripada kita. Dia lebih rajin beribadah, ya, dan setidak-tidaknya jamaah sekalian, dia pulang ke rumah itu sebagai khalifah di rumahnya, yang diharapkan kedatangannya, yang dinantikan nafkahnya dan sebagainya. Lalu kita caci maki dengan seenaknya kita karena kita punya kuasa. Saya pikir
Nah, ini bukan seorang pemimpin yang baik. Ya, ini murojaah atau saya muhasabah untuk diri saya pribadi karena sehari-harinya bermuamalah, ya semoga kita bisa memperlakukan staf kita dengan cara-cara yang al-hilm wal anatu. Jadi dengan cara yang santun dan dengan penuh kehati-hatian. Nah, jadi inilah tips kita yang akan menjelang pesta demokrasi. Mungkin jamaah sekalian, ya kita berdoa sekali kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipilihkan pemimpin yang jujur, yang amanah, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu yang terpilih, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Sudah waktu Isya, kiranya kita cukupkan jemaah sekalian. Semoga Allah mudahkan untuk kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.